Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ke video saya. Oke, untuk kali ini di video saya akan membahas tentang teori kecerdasan majemuk. Oke, jadi topik yang akan dibahas dalam video saya ini tentang teori kecerdasan majemuk. Dan sebelumnya, perkenalkan, saya Lanang Ramadhani dengan NIM F2B 023006. Dalam uh, video ini saya akan beberapa menjelaskan tentang apa sih itu teori kecerdasan majemuk. Oke, teori kecerdasan majemuk sendiri yaitu tentang teori yang um, menjelaskan tentang ada berbagai kecerdasan dalam uh, pemikiran seseorang, dan kecerdasan itu enggak cuma satu tapi ada beberapa kecerdasan lainnya gitu. Ada beberapa pengembangan sendiri yang berbeda setiap kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, begitu ya teman-teman. Oke, kecerdasan sendiri itu adalah kayak kemampuan memecahkan atau menghasilkan persoalan atau sebuah memecahkan sebuah masalah yang akan dihadapi. Itu termasuk kecerdasan yang dimiliki oleh pemikiran seseorang gitu ya teman-teman. Oke, untuk teori majemuk sendiri itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tentang kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan visual spasial, kecerdasan gerak tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, kecerdasan eksistensial. Yang jenis-jenis yang sudah saya sebutkan itu kurang lebih ada 9. Jadi dalam teori kecerdasan majemuk ini dibagi menjadi 9 kecerdasan. Oke, mungkin yang pertama yaitu tentang kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu bagaimana kalau misalnya kalian itu menyampaikan ide atau informasi. Contohnya kecerdasan ini yaitu yang mencangkup mereka yang pandai merangkai kata, urutan kalimat ataupun suara, ritme, dan intonasi gitu. Untuk kecerdasan selanjutnya yaitu tentang logika matematika, yaitu seseorang yang memiliki kecerdasan ini yang lebih ke arah bisa memecahkan masalah dalam solusi atau urutan, seperti kayak orang yang pandai menyukai angka ataupun pandai mengurutkan sesuatu, jadi itu kayak terurut gitu ya teman-teman. Terus ada kecerdasan visual spasial. Untuk kecerdasan ini sendiri yaitu orang yang bisa mengamati gitu ya. Contohnya kecerdasan ini yaitu tentang orang yang kayak um, orang yang memiliki kecerdasan ini tuh orang yang suka atau menyukai yang tentang kayak warna, bentuk, ataupun garis, ataupun elemen apapun itu ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya yaitu kecerdasan gerak tubuh. Kecerdasan ini kayak yang meliputinya itu keterampilan fisik, terus bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan. Kayak kecerdasan gerak tubuh itu yang fokusnya kayak olahraga ya teman-teman. Orang yang memiliki kecerdasan gerak tubuh itu ya orang yang bisa kecerdasannya itu lebih prefer ke olahraga gitu ya teman-teman. Terus tentang kecerdasan musikal juga orang yang pandai untuk menikmati, mengamati, dan membedakan serta mengarang. Kecerdasan ini itu biasanya dimiliki oleh orang-orang yang pandai musik, ritme, melodi gitu-gitu. Jadi kayak anak-anak band gitu lah teman-teman gitu. Terus ada kecerdasan interpersonal. Mungkin kalau kecerdasan interpersonal sama kecerdasan intrapersonal itu kata atau kalimatnya itu hampir sama ya teman-teman, tapi ada beberapa poin yang isinya berbeda. Kalau interpersonal itu lebih ke peka untuk terhadap perasaan kayak watak, temperamen, ataupun gerakan tubuh lain gitu loh. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini secara umum kayak yang menjalin relasi atau komunikasi dengan berbagai orang gitu. Sedangkan kalau yang intrapersonal itu tentang kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri gitu ya, bukan orang lain gitu ya teman-teman.
Jadi kayak pengenalan terhadap diri sendiri, terus bisa memahami kelemahan ataupun dia juga bisa memahami kelebihan dia dan bisa kayak tahu motivasi yang baik bagi dirinya sendiri itu seperti apa. Terus ada kecerdasan naturalis itu kayak kemampuan untuk mengenali, membedakan dan mengungkapkan untuk terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. Jadi kayak orang yang memiliki kecerdasan ini cenderung lebih ke arah kayak orang yang bisa mengatur ataupun mengamati di dalam unsur-unsur masyarakat ataupun lingkungan gitu ya, kayak alam-alam gitu, karena naturalis gitu ya teman-teman mungkin. Terus yang terakhir itu yaitu ada kecerdasan eksistensial. Apa sih kecerdasan eksistensial gitu ya teman-teman? Kecerdasan ini yaitu orang yang mau menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia. Contohnya kayak makna hidup, arti kematian, nasib dunia, fisik dan psikologis, serta pengalaman mendalam lainnya gitu ya teman-teman. Terus kayak orang yang memiliki kecerdasan ini tuh lebih ke arah dia itu selalu bertanya-tanya kayak siapa sih diri kita gitu loh, apakah hidup ini, terus kayak mengapa ada kejahatan, akan menuju kemana umat manusia gitu gitu. Jadi kayak dia uh, peka ataupun bahasanya itu pengen tahu gitu loh, kecerdasan ini itu mengarahnya ke situ ya teman-teman. Jadi untuk beberapa jenis teori yang sudah saya sebutkan itu mungkin 9 itu ya yang paling penting ya teman-teman. Terus apa namanya, penerapan teori kecerdasan majemuk sendiri itu ada beberapa. Kita juga uh, bisa menerapkannya itu dengan cara pengulangan gitu loh. Jadi kayak misalnya kita udah teori ke gerakan tubuh itu kan olahraga, mungkin kita bisa melakukan kayak pengulangan dalam olahraga gitu. Terus kayak menyegarkan otak ataupun suasana dalam kelas gitu juga bisa, sama evaluasi setiap penilaian diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Oh kita itu bisanya kemana 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 gitu ya. Kayak mungkin dalam video ini mungkin tentang teori kecerdasan majemuk mungkin itu saja ya teman-teman, karena juga ada beberapa hal yang mungkin belum saya sampaikan, dan mungkin maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat. Sebelumnya terima kasih bagi yang sudah mendengarkan, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.